Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, kembali lagi di channel Ocit85. Nah, untuk video kali ini saya akan memberikan trik atau cara untuk mengganti karet kopling motor Suzuki Thunder 125 ya. Meskipun cara ini bisa kita aplikasikan ke motor yang lain, caranya itu tetap sama tanpa harus pergi ke bengkel bubut. Jadi kita lakukan sendiri di rumah ya, dengan alatnya sih ada juga, bukannya seadanya, alatnya ada gitu, tapi alatnya ada juga, itu alat DIY. Nah, sebelumnya kita gerinda dulu tuh bagian-bagian nongol di paku keling ya, lalu kita bor supaya kita bisa mencongkel dulu bagian plat si penekan karet kopling. Nah, setelah kita berhasil membukanya, kita lihat kondisi karet koplingnya tuh. Nih, teman-teman bisa lihat di sini udah keras ya, udah nggak ada gerakan karet gitu. Jadi seperti ya keras aja gitu, keras seperti kayu. Oke, setelah itu kita buka semuanya, kita lakukan penggantian part. Nah, teman-teman di sini bisa lihat untuk alat untuk membuka paku keling ya, karena di sini saya sudah coba dengan cara dipalu, diketok, itu susah karena mungkin masih bawaan, jadi lengket atau keras. Jadi saya menggunakan alat bantu berupa pres hidrolik. Ini alat ini pernah saya buat di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas untuk pembuatannya. Nah, dengan menggunakan ini, proses pelepasan atau pengeluaran sisa dari paku kelingnya itu bisa kita lakukan dengan cara yang lebih mudah ya, tanpa harus menggetok atau memukul. Ya, teman-teman bisa melakukan ini dengan cara dibor pakunya sampai tembus, nanti bisa diambil. Tapi kalau menurut saya itu riskan karena akan melukai atau membuat lubangnya itu menjadi lebih lebar kalau kita salah proses pengeboran. Nah, untuk pelepasannya di sini saya menggunakan kunci untuk tatakan dan batang bekas patahan mata bor 5 mm ya untuk penekanannya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini dengan menggunakan alat press itu bisa kita lakukan dengan relatif lebih mudah gitu. Oke, setelah semuanya sudah kita lepaskan, kondisinya ya teman-teman bisa lihat di sini sudah lepas semua untuk ke 6 buah ya, 6 buah paku keling. Lalu kita bikin lagi nih kita bikin tools lagi supaya pekerjaan itu lebih mudah. Dan di sini saya menggunakan batang besi untuk nanti proses pemukulan atau perataan dari si paku keling. Nah, ini karet kopling ya, teman-teman bisa lihat karet koplingnya seperti ini untuk motor Suzuki Thunder 125. Nah, untuk motor yang lain mungkin jumlahnya bisa ada yang 3, 4. Nah, saya juga kurang tahu. Nah, untuk proses pemasangan karetnya boleh dibilang agak cukup susah ya, karena di sini saya beli spare part yang aftermarket yang mungkin ukurannya sedikit agak lebih besar, jadi harus agak sedikit punya trik-trik ya untuk memasang si karet koplingnya ya, dengan cara dicongkel atau dipukul. Tapi intinya pemukulannya itu harus disesuaikan dan tidak boleh sampai membuat part yang lain tuh menjadi rusak. Ya, kita pukul normal aja gitu. Oke, setelah kita pasang satu persatu ya di sini. Nah, kita masukkan semuanya, jangan sampai juga ada proses pengkateran atau pemotongan ya. Jadi nanti kalau misalnya ada proses pengecilan ukuran, nanti jangka waktu lama itu akan aus, karena di sini kan prosesnya ada panas juga dari mesin dan kena oli juga ya. Yang mudah-mudahan sih spare part aftermarketnya itu lebih bagus daripada kita beli barang aspal. Nah, setelah semuanya terpasang, kita pasang lagi platnya seperti ini, kita masukkan. Nah, untuk mempermudah proses pemukulan si paku keling, saya menggunakan baut dulu yang ukurannya itu diameternya bisa masuk aja intinya lah
Nah, jadi baut ini saya gunakan untuk posisi perataan ya, perataan atau supaya itu nggak bergerak ketika nanti saya pukul. Jadi udah ada yang megangin lah, bahasanya tuh seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman itunya ada 3 ya, kita pasang 2, nanti 1 berganti gitu. Intinya kalau misalnya kita pegang pakai tangan, khawatirnya nanti meleset lepas. Nah, seperti ini kan teman-teman bisa lihat ketika saya mau pukul itu paku kelingnya lepas, atau ketika pukul sekali paku kelingnya lepas lagi itu. Jadi itu fungsinya, itu alatnya atau si bautnya itu saya platnya itu saya baut dulu, terus saya buat tools untuk alat bantu proses pemukulan. Jadi lebih mudah lah intinya. Nah, ini pukulannya juga harus sabar ya, nggak perlu tergesa-gesa juga. Nanti khawatirnya kita salah mukul akhirnya kena gear gini, sompal. Nah, setelah semuanya itu sudah terpasang, nah tinggal sisanya nih yang bautnya kita buka, lalu kita lakukan proses paku keling lagi. Oke, lakukan dengan perlahan-lahan dan sabar, intinya sabar supaya hasilnya itu maksimal. Oke, setelah teman-teman bisa lihat di akhir nanti hasilnya sudah cukup bagus ya, kalau menurut saya nggak ada oblak lagi, dan bisa langsung kita pasang di motor untuk kita lakukan perakitan sampai selesai. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya video dari saya bagaimana cara mengganti karet kopling pada motor Suzuki Tantara 125. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.